Kalau menurut saya sih bukan digantikan, tapi saya sebagai graphic design tuh sangat terbantu banget kalau misalnya tuh ada AI. Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast PT Sinergi Antar Nusada. Saya Elanti Sanika bersama rekan kerja saya ada Mbak Ganevi. Oke, di episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar pekerjaan desain grafis itu seperti apa, agar memberikan inspirasi buat teman-teman yang di rumah maupun dimanapun yang berada, mengetahui apa sih pekerjaan desain grafis itu seperti apa. Halo Mbak Ganevi. Halo Mbak, Gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah sehat. Mbak gimana? Alhamdulillah baik juga. Wah ini tadi Mbak Ganevi udah sarapan apa belum ya? Udah. Alhamdulillah. Oke, kali ini saya akan nanya-nanya seputar pekerjaan desain grafis itu seperti apa. Mungkin apa sih yang membuat Mbak Ganevi tertarik untuk memulai pekerjaan di desain grafis itu? Hmm, Kalau ngomongin soal tertarik atau nggak masuk di dunia desain grafis tuh sebenarnya ada ceritanya sih Mbak dulu tuh. Jadi tuh waktu dulu tuh sebenarnya nggak ingin masuk ke dunia graphic design atau desain grafis tuh nggak. Cuma waktu kuliah dulu kan ada klub kampus itu di mana dia tuh belajar tuh ada yang fotografi, videografi, dan kebetulan kalau memang dulu tuh namanya ada yang namanya D3M ya, desain, dokumentasi, dekorasi, multimedia. Nah, mau nggak mau, karena saya minatnya dulu di bidang fotografi sama videografi, mau nggak mau tuh juga harus belajar dekorasi juga, terus graphic design juga. Nah, dari situ tuh waktu itu dapat kesempatan dari kakak tingkat nih, disuruh ikut panitia nih kan. Panitianya tetap D3M ya yang jadi satu gabungan gitu. Awalnya megang bagian fotografi sama videografi. Terus karena memang gimana ya waktu di kampus kan memang kita aktif banget gitu kan belajar mau ini mau belajar ini. Benar-benar. Jadi akhirnya dikasih kesempatan sama kakak tingkat dulu tuh megang suruh ngedit feed Instagram. Jadi awalnya tuh memang waktu di kepanitiaan sih, waktu di klub kampus dulu tuh kayak gitu awal masuk. Terus akhirnya terus ketabrak sama COVID nih, corona. Karena kalau fotografi sama videografi tuh nggak bisa kan, online tuh nggak bisa. Ya bisa, cuma produktivitasnya tuh menurun. Akhirnya karena graphic design itu dia nggak butuh yang turun lapang gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi ke graphic design sih. Wah, berarti itu sebenarnya awalnya itu nggak sengaja gitu ya, Mbak. Terus kemudian jadi keterusan, jadinya nyaman gitu ya, Mbak. Bener, jadi emang waktunya dulu tuh ya belajar-belajar aja, nyemplung-nyemplung aja, terus akhirnya karena keadaan kondisi tuh akhirnya ya udah ke graphic design terus sampai sekarang. Oke, nah untuk peran desain grafis itu sendiri dalam sebuah perusahaan industri saat ini itu seperti apa ya, Mbak ya? Kalau peran graphic design tuh sebenarnya mungkin nggak semua perusahaan tuh ada, tapi memang kalau perusahaan itu butuh desain grafis tuh untuk promosi mereka. Jadi graphic design tuh kebanyakan masuknya di marketingnya kalau di perusahaan tuh. Jadi Iya, kita benar-benar. jadi kita tuh tugasnya ya jelas membuat desain, membuat visualisasi, di mana visualisasi itu bertujuan untuk mempromosikan atau membranding sebuah produk dari perusahaan itu. Itu kalau biasanya perusahaan, tapi kalau misalnya nanti masuknya ke agensi gitu ya, itu tetap sama aja, kita ngebantu visualisasi sebuah produk untuk nge-branding atau nge-marketingin produk itu. Oh gitu ya, menurutku juga cukup penting sekali ya berarti untuk peran desain grafik sendiri di perusahaan gitu ya, Mbak ya. Iya, karena zaman kan udah modern nih. Iya, benar Digitalisasi sekali. juga udah mulai naik nih. Apa-apa orang juga punya medsos juga kan. Iya. Jadi kalau misalnya nge-branding ataupun ngepromosiin produk, orang-orang juga bakal ngelihatnya tuh di internet gitu kan. Sedangkan internet tuh rata-rata kan antara visual ataupun audio, video gitu kan. Jadi graphic design itu juga ambil alih untuk visualisasi dari proses produksi itu sendiri untuk mempromosikan produk itu. Oke, Mbak Ganevi, saya ini pengen tahu ya, kalau tren saat ini tuh desain grafis yang seperti apa ya, yang mempengaruhi pekerjaan Mbak Ganevi itu? Jujur sebenarnya masalah tren itu untuk pekerjaan saya saat ini tuh nggak ada ya. Iya. Karena tren itu kan kita menyesuaikan sama jenis perusahaannya. Tergantung kita customer-nya tuh siapa tuh. Nah, kebetulan karena perusahaan saya tuh yang bukan yang customer-nya umum nih ya, orang-orang tuh. Jadi untuk masalah tren itu nggak terlalu difikirkan ya. Karena kita itu menyediakan visualisasi itu dari kebutuhan customer. Sedangkan customer kita tuh bukan yang ibaratnya
kalau di digital marketing itu tuh ada namanya si B2C, bisnis to Iya. customer itu yang benar-benar customernya tuh semua umur gitu kan, itu harus mengetahui tren. Tapi karena kebetulan memang pekerjaan saat ini sudah ya lebih beberapa tahun sih, jadi saya nggak terlalu mikirin tren sih kalau untuk perusahaan saat ini sih. Kalau menurut Mbak Ganevi sendiri itu bekerja di desain grafis saat ini itu tantangannya itu terlalu berat atau menengah atau gimana ya Mbak? Kalau masalah tantangan tuh sebenarnya dari saya sendiri standar ya. Karena itu kan menurut saya itu passion ya. Untuk menjadi seorang graphic design itu passion. Di dunia kreatif itu passion. Kalau untuk tantangan sih semua ada. Kalau tantangan sih nggak sampai yang ngebuat saya tuh yang bener-bener terpuruk tuh nggak ada ya sebenarnya tuh. Paling ya tantangan makin untuk desain grafis tuh ya paling revisi terus kayak gitu-gitu, brief yang nggak jelas terus dapat customer yang mungkin banyak mau tuh sebenarnya umum sih. Ya kita pinter-pinternya aja sih ngikutin perkembangan aja. Jadi nggak yang tantangan yang berat banget tuh nggak sebenarnya. Oke, kalau misalnya ini dari kita masyarakat awam nih, kalau misalnya kita pengen jadi desain grafis sih, itu seperti apa ya? Maksudnya gimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Misal kita ini mau jadi desain grafis atau mungkin ada langkah-langkah tertentu atau mungkin kita harus menguasai skill dahulu atau gimana ya Mbak kalau gitu? Yang pertama jelas niat ya, niat dari Oke. karena kalau desain grafis itu kan kita membuat sebuah karya gitu kan. Iya. Jadi kita harus memulai dari dimana kita harus bisa membuat karya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi desain grafis nih, kita belajar dulu toolsnya. Nggak harus pinter gambar, nggak harus pinter yang punya seni banget tuh nggak. Karena semua itu kan diasah dari banyaknya jam terbang kita. Jadi nggak harus yang spesifik kamu harus bisa gambar, kamu harus bisa punya jiwa seni atau apa itu nggak harus. Jadi kita bisa mulai dari nol. Karena semua itu belajar dari pengalaman. Jadi kita belajar dari studi kasus. Ya kita tools itu kan cepet ya belajarnya ya. Oke. Nggak ngapalin tools ini buat apa, terus aplikasi ini buat apa. Tinggal kita kerjanya tuh gimana, studi kasusnya disuruh buat ini. Karena semakin banyak kita bikin desain nih, itu bakal kita tahu desain ini tuh susahnya di mana, desain ini tuh buat apa, desain ini tuh nanti outputnya tuh bakal ngasih informasi apa. Itu jadi kita harus banyak-banyak latihan studi kasus, dari studi kasus individu ataupun mungkin studi kasus yang mungkin banyak kok sekarang website yang nyediain ada studi kasus gitu kan buat kita bikin desain grafis itu, buat desain di visualisasi itu. Jadi harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak praktek. Jadi sense-nya kita tuh ada gitu. Jadi desain grafis itu selalu harus belajar tiap waktu gitu, nggak boleh lepas gitu. Takutnya ya itu nanti sense-nya itu bakal berkurang karena dia jarang megang tools-nya atau alatnya itu. Jadi semua itu rajin lah ya, niat terus rajin kalau mau masuk ke Gabung tadi dunia. ya. Jadi nggak harus yang bener-bener bisa gambar atau apa gitu. Ya mungkin ada skill-skill yang harus dipelajari dari mungkin gambar tuh masih ada, tapi nanti masuknya dia bakal ke ilustrator gitu. Nah, kalau ini tadi kan saya simpulkan dari Mbak Ganevi ini, kalau misalnya pengen ke dunia desain grafis itu kan kita bisa belajar sendiri ya, kayak melalui sebuah aplikasi Canva. Nah, ini jadi kalau menurut Mbak Ganevi itu, mungkin teman-teman di rumah ini kan ada yang keterbatasan biaya nih, jadi nggak bisa untuk sekolah desain grafis. Mungkin kalau pendidikan itu menurutnya Mbak Ganevi itu penting nggak sih di desain grafis itu? Jadi kayak kita itu untuk desain grafis ini harus memang dari jurusan desain grafis itu sendiri atau gimana ya Mbak ya? Ngomongin soal pendidikan nih, formal, non formal maupun informal. Saya sebenarnya bukan dari jurusan DKV atau khusus buat desain tuh enggak gitu. Saya malah belajar dari luar dan di luar itu banyak kok yang menyediakan beberapa kelas gratis juga ada gitu. Mungkin ada orang yang spesifik memang mau jurusannya jurusan DKV itu ada. Ya alhamdulillahnya mungkin mereka punya dana yang cukup gitu kan. Ada beberapa orang yang memang kan banyak nih kuliah yang ya antara salah jurusan terus memang keterimanya di situ. Benar sekali. Tapi passionnya mau ini tapi jurusannya ini. Itu saya dulu memang waktu itu nyemplungnya emang jurusannya ini, tapi ternyata belajarnya tuh bukan desain grafis atau videografi tuh enggak.
Jadi masalah pendidikan itu sebenarnya penting, cuma ini pendidikannya formal, non-formal atau informal. Kalau pendidikan itu penting, kita belajar. Tapi kan belajar bisa di mana aja, nggak harus yang kuliah jurusannya di kafe. Tapi sekarang udah banyak kayak misalnya kan ada tuh sertifikasi ataupun tempat-tempat les, terus bimbel-bimbel online yang memang buka khusus untuk graphic design. Itu banyak banget dan ada yang memang gratis dan ada yang memang biayanya terjangkau. Dan sekarang bahkan sertifikasi itu udah ada untuk desain grafis udah ada dan kita bisa cari sendiri. Ya mungkin memang ada beberapa biaya yang masih mahal, tapi untuk ngembangin skills itu memang nggak harus di kampus, nggak harus sesuai jurusan itu, bisa di luar. Kayak saya memang bukan jurusan DKV. Memang dulu saya belajarnya dari ya ikut-ikutan kelas, terus kalau ada kakak tingkat ngajarin ini ikut gitu kan. Terus ada kayak kesempatan ini nih kamu mau ikutan panitiaan ini nggak, mau ikutan untuk program ini nggak gitu, itu kita ambil buat jadiin pengalaman. Karena tadi yang saya bilang semakin banyak pekerjaan yang kita pakai tuh sense-nya tuh bakal beda gitu. Kayak gitu. Jadi pendidikan itu penting, tapi tergantung pendidikan apa yang kita ambil, formal, informal atau non formal, tetap harus ada pembelajarannya. Iya, benar sekali. Jadi teman-teman mungkin ini bisa dijadikan bukan patokan ya, lebih ke referensi buat teman-teman. Seperti contohnya Mbak Ganevi ini bukan dari jurusan desain grafis, tapi Mbak Ganevi ini buktinya bisa menjadi desain grafis. Jadi buat kalian kalau ingin desain grafis bisa belajar mandiri, atau mungkin kalau kalian tidak punya biaya kalian bisa belajar sendiri dari YouTube atau dari manapun. Seperti itu ya Mbak ya. Sekarang YouTube juga banyak banget kan channel-channelsnya yang udah nyediain khusus buat tutorial desain kayak gitu tuh udah banyak banget. Oke, nah mungkin Mbak Ganevi ini mau bagi-bagi ilmu ya untuk tool atau software apa saja yang wajib dikuasai oleh desain grafis ya Mbak ya. Untuk tools atau aplikasi buat graphic design tuh banyak banget ya. Bahkan ada yang gratis, benar-benar gratis ya, ini bukannya bajakan, enggak. Ada yang gratis tuh ada. Iya, apa aja sih Mbak? Adalah tuh aku lupa namanya gitu kan. Nah untuk tools itu aku dulu tuh belajar tuh pakai awal-awal itu pakai Photoshop kan. Kalau Photoshop tuh memang khusus untuk foto. Terus karena waktu itu dapat mentor kebetulan pakai Corel Draw, ya udah belajarnya pakai Corel Draw. Akhirnya sampai sekarang juga pakai Corel Draw. Nah ada juga perusahaan yang mewajibkan itu karyawannya tuh pakai Adobe Family. Adobe Family itu kan banyak, ada Adobe Family untuk Photoshop, ilustrasi, itu banyak. Jadi masalah tools itu sebenarnya nggak mempengaruhi kita untuk sense desain kita tuh nggak sebenarnya. Tapi memang kita harus misalkan perusahaan. Kalau Corel Draw itu biasanya untuk percetakan. Banyak banget percetakan pakai masih Corel Draw karena dia emang enak buat nyetak juga. Ada perusahaannya pakai Adobe Family. Karena Adobe Family itu dia kayak terintegrasi gitu antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Jadi lebih enak aplikasinya kayak satu gitu kan. Terus ada juga mungkin ada yang butuh graphic design cuma bisa model Canva aja gitu kan. Tapi mungkin ya sebelumnya mohon maaf mungkin bisa dibedakan ya. Mungkin bisa dibedakan antara pengguna Canva sama pengguna Corel Draw ataupun Adobe Family itu pasti ada gitu kan. Tapi rata-rata yang biasanya digunakan itu Adobe Family sama Corel Draw sih untuk saat ini. Tapi misalnya kalau teman-teman mau yang gratis juga ada, bener gratis ya, yang nggak bajakan tuh ada. Jadi tinggal kita mau pakai tools yang mana, didalemin aja tools yang mana. Kalau misalnya mau menguasai semua ya alhamdulillah nggak apa-apa, semuanya bisa gitu kan. Cuma ya kalau misalnya mau fokus ya juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi desain grafis itu kan kayak kita itu dituntut untuk kreatif ya Mbak, harus kreatif gitu. Nah, saya ini suka mikir ya, karena saya ini maksudnya awam tentang desain grafis. Nah, kalau misalnya ini kayak mengalami ini Mbak, kayak pemikirannya itu udah nggak ada, kita mau menciptakan kreativitas apa ya kayak gitu. Itu gimana ya Mbak cara ngatasinnya, atau mungkin kita ini harus gimana gitu, apa kita berhenti atau gimana ya Mbak ya? Kalau berhenti sih enggak, lebih ke break dulu ya, cari inspirasi. Kan sekarang udah ada tuh website-website yang nyediain inspirasi gitu ya. Tapi kadang yang namanya udah blog banget tuh, meskipun udah disediakan referensinya, tuh kadang kita udah bingung sendiri. Nah biasanya tuh ini tergantung ya sama masing-masing individu tuh gimana cara mereka mencari inspirasinya mereka. Kalau aku pribadi sih individu jelas aku break dulu. Aku nggak akan bisa terus ngelanjutin dengan desain
tapi otakku kosong tuh nggak bisa, itu bakal lebih stres lagi karena emang aku nggak tahu dari kanvas kosong itu mau aku bikin apa gitu kan, itu nggak tahu. Jadi aku break dulu, terus habis itu sambil nge-scroll scroll ya beberapa referensi, kan banyak tuh referensi desain itu banyak. Apalagi kalau referensi itu biasanya aku pakai referensi di luar negeri, Vietnam kayak China, terus Japan tuh bagus-bagus untuk visualisasinya. Nah, pasti ada kreatif block tuh ada. Jadi aku break dulu, nggak aku terusin dulu, terus cari inspirasi, baru ngumpulin beberapa referensi, barulah dikerjain. Jadi nggak langsung ngegas aja gitu kan. Takutnya emang ngegas habis itu nggak jadi, gitu, tambah stres gitu. Wah, jadi Mbak Genevi sendiri aja pernah ngalamin seperti itu ya? Pernah, kayaknya semua orang tuh pernah sih ngalamin kreatif block kayak gitu. Oke, Apalagi oke. kalau misalnya kita dituntut dalam satu hari itu menghasilkan misalnya 5 desain gitu kan. 5 desain itu kan sesuatu hal yang mungkin menguras pikiran kita gitu. Iya. Habis desain satu, dibikin desain lagi, desain kayak gimana lagi gitu kan. Kadang bikin kreatif kita tuh ngeblok gitu kan, nggak tahu harus bikin kayak gimana lagi gitu. Oke Mbak Ganevi, untuk saat ini ya, apa mungkin untuk desain grafis itu akan digantikan oleh AI ya Mbak ya? Kalau menurut saya sih bukan digantikan, tapi saya sebagai graphic design tuh sangat terbantu banget kalau misalnya tuh ada AI. Karena apa? Ya kita, ya jelas lah kita graphic design tuh biasanya kalau aset ya, nyari aset kan susah tuh kadang. Ya nggak munafik ya, kita kadang butuh aset yang gratis gitu kan. Sedangkan sekarang AI itu dia udah bisa bikin aset gitu kan. Aset kayak misalnya untuk gambar-gambar apa ya, 2 dimensi, 3 dimensi foto itu AI bisa buat. Jadi tinggal promptnya dari kita. Jadi bukan menggantikan, lebih ke membantu agar lebih kita desain tuh lebih cepat gitu. Kayak tadi yang kreatif block itu kan. Jadi kalau Iya. aku kreatif block itu biasanya aku langsung minta bantuan AI, suruh ya bantulah ini gimana aku apain lagi desainku. Terus kalau misalnya nggak ketemu aset ini, terus itu bisa dibantu sama AI gitu. Jadi selama ini saya juga udah beberapa nyoba AI, apakah dia bisa membuat desain dari bener-bener yang saya mau nih, saya meminta desain kayak gini, misalnya desain untuk post Instagram gitu. Ya dia bisa, cuma nggak sesuai apa yang kita mau. Tetap harus kita sendiri gitu yang ngedit-ngedit, yang harus nyesuaiin sama brief kita dari awal gitu. Ya bukan digantikan sih, lebih ke membantu biar lebih cepet gitu, dan ya biar nggak capek-capek aja sih kayak gitu. Oke, wah, terima kasih Mbak Ganevi, ilmunya kali ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Mungkin untuk bagi orang-orang yang masih ingin belajar tentang desain grafis seperti itu ya. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih ya Mbak ya. Untuk penutupan ya teman-teman. Oke, nah saran dari Mbak Ganevi sendiri buat teman-teman yang ada di rumah ini untuk memulai karir desain grafis itu seperti apa ya Mbak? Untuk memulai karir, yang pertama niat, yang kedua minimal jelas punya tools ya, laptopnya ataupun alatnya lah gitulah buat kita ngedesain. Terus banyakin pengalaman, ya banyakin portofolio lah kalau kataku mah, portofolio. Jadi sering-sering ya belajar juga, terus ngerjain bikin desain, nanti bakal nambah portofolionya. Karena kalau kita mau jadi graphic design tuh orang-orang kan bakal percaya kalau kita graphic design tuh dari portofolionya, dari apa yang udah kita hasilkan, apa yang udah kita kerjakan. Jadi kalau kita mungkin bikin satu desain, satu hari satu desain nih, terus misalnya desain postingan Instagram gitu kan, itu juga bisa jadi kumpulan portofolio kita gitu. Jadi selalu belajar terus jangan mandek gitu ya, terus kembangin juga untuk portofolionya juga. Oke, sampai di sini podcast kita kali ini tentang desain grafis. Terima kasih kepada Mbak Ganevi sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di podcast selanjutnya. Bye-bye.